kasih Mas Arif. Posisi penyaluran dana desa di wilayah kerja KPPN Melabuh secara keseluruhan realisasinya saat ini sudah mencapai 60,66%. Kita kalau untuk KPPN Melabuh ada 4 wilayah kerjanya, Kabupaten Aceh Barat, Simelu, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Untuk Kabupaten Aceh Barat, dari pagu dana desa 224 miliar, itu realisasinya sudah 147 miliar atau 66,06%. Itu kita salurkan ke 322 desa. Kemudian untuk Kabupaten Nagan Raya, dari pagu dana desa 165 miliar, sudah terrealisasi 86 miliar atau 52,20% yang kami salurkan ke 222 desa. Untuk Aceh Jaya, dari pagu dana desa 121 miliar sudah terrealisasi 79,8 miliar atau 65% yang kami salurkan ke 172 desa. Terakhir untuk Kabupaten Simelu, dari pagu 101 miliar sudah tersalur 57 miliar atau 56,8% yang kami salurkan ke 138 desa. Dan tambahan lain Pak? Ya. Untuk dana desa ada informasi lain? Apakah ada tambahan lain? Seperti kita ketahui, dana desa itu adalah bagian dari TKD. TKD itu dana transfer ke daerah, artinya porsi APBN yang dialokasikan oleh pemerintah untuk ditransfer langsung ke pemerintah daerah. Jadi TKD itu luas, ada dana alokasi DAK fisik, DAK non fisik, dana alokasi umum, kemudian dana bagi hasil, dana insentif fiskal daerah, dan terakhir dana desa. Jadi kalau untuk dana desa itu kita salurkan ada dua bentuk. Yang pertama kita salurkan melalui tahapan. Kita bagi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 40%, tahap 2 40%, nanti tahap 3-nya sekitar 20%. Kemudian ada penyaluran kedua melalui BLT, bantuan langsung tunai, yang diterima oleh keluarga penerima manfaat KPM. Jadi mungkin saya update sedikit, kalau untuk BLT ini posisi sampai saat ini seluruh kabupaten sudah menyelesaikan penyaluran bantuan langsung tunai ke seluruh penerima, dalam hal ini keluarga penerima manfaat, kecuali Kabupaten Simelu. Untuk Kabupaten Simelu ada beberapa desa belum mengajukan bantuan langsung tunainya, dan nanti mungkin akan terakselerasi di bulan Agustus ini dan triwulan 3 dan triwulan 4. Sedikit Pak, untuk penyerapan anggaran dana desa kita di pertengahan tahun, adakah terjadi silpa atau terjadi yang besar itu masih belum maksimal lah dalam penyerapannya? Kalau silpa, kalau untuk dana desa kita berkaca dari tahun 2022, kalau mengacu ke sampai setahun anggaran biasanya tidak ada. Jadi tersalurkan semua 100%, tetapi sampai dengan pertengahan tahun 2023 memang ada beberapa desa yang belum tersalur karena tahapan itu kan butuh proses. Tapi belum berarti itu tidak tersalurkan, artinya belum tersalurkan mungkin di bulan Juni dan Juli kemarin, tapi nanti akan diajukan di bulan Agustus dan itu tetap kita proses. Artinya misalnya yang tahapan tadi 40% di tahap 2 dan 20% di tahap 3 itu biasanya walaupun tidak sama persis bulan penyalurannya, tapi insya Allah akan tercover, akan tersalurkan 100% di akhir tahun anggaran. Perlu kami jelaskan bahwa untuk pengelolaan APBN, pemerintah juga mendorong belanja pemerintah itu dilakukan secara non tunai. Kenapa pemerintah menggalakkan belanja pemerintah non tunai? Karena aslinya ada perkembangan teknologi IT sekarang secara umum penggunaan pembayaran non tunai itu sudah sangat familiar, ada QRIS, ada kartu kredit dan sebagainya. Jadi kalau untuk wilayah kerja KPPN Melabuh, dari 96 kantor satuan kerja, saat ini kami sedang mendorong agar
instansi pemerintah menggunakan fasilitas non tunai untuk belanja pemerintah. Dari 96 satuan kerja sampai saat ini sudah ada 18 kantor, 18 satuan kerja yang sudah menerima kartu kredit pemerintah, yang kartu kredit pemerintah itu disetujui, di-approval oleh Bank Syariah Indonesia, mitra kerja KPPN, dan itu sudah bisa digunakan oleh kantor yang bersangkutan untuk melakukan belanja dengan fasilitas kartu kredit. Pemerintah atau Kementerian Keuangan dalam ini KPPN juga membagi porsi belanja pemerintah itu dalam 2 porsi. Yang pertama tetap dengan tunai, jadi kantor-kantor itu kalau mau belanja sesuatu dengan tunai, dengan uang cash juga masih diperbolehkan, itu porsinya 60%. Kemudian yang non tunai melalui kartu kredit walaupun DigiPay namanya, digital payment, itu 40%. Jadi dengan perubahan pola belanja ini kita harapkan secara akuntabilitas pengelolaan belanja negara itu menjadi lebih efektif dan menjadi lebih simpel. Jadi kalau pengelola keuangan di kantor-kantor itu sudah punya kartu kredit pemerintah, nanti itu bisa digunakan untuk belanja operasional maupun perjalanan dinas. Jadi kalau memang sedang melakukan perjalanan dinas, bisa menggunakan kartu kredit untuk membayar akomodasi, hotel, dan transport. Nanti tagihannya akan muncul di bulan depan, dan itu nanti diajukan ke KPPN untuk kita reimburse. Di antaranya kantor-kantor yang udah menggunakan kartu digital dari 96 kantor ada 18. Ini mungkin saya sebutkan: KPPN Melabuh sendiri, RRI Melabuh, kantor pelayanan bea cukai, BPS Aceh Jaya, KPU Aceh Jaya, Korem Teku Umar, Polres Aceh Barat, KPU Aceh Barat, kemudian Stein Derundeng, Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, KPU Nagan Raya, BPS, kantor pelayanan pajak, Pengadilan Negeri Calang, UBU Cunyadin, Universitas Teku Umar, Polres Nagan Raya, dan kantor imigrasi Melabuh. Jadi kami harapkan ada beberapa kantor lain yang belum menerima kartu kredit pemerintahnya, itu masih dalam proses di Bank Syariah Indonesia, dan nanti ketika disetujui oleh bank, kita harapkan transaksi yang akan dilakukan oleh kantor-kantor tersebut akan semakin banyak dan akan semakin mudah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengelola keuangannya. Yang masih proses, berapa instansi itu yang masih dalam proses dalam bank sekarang dalam pengajuannya? Masih dalam proses, saya belum update yang ini ya, yang tadi disampaikan oleh teman-teman, sudah 18 yang sudah disetujui kartu kredit pemerintahnya, yang sedang mengajukan atau posisinya di Bank Syariah Indonesia, saya belum tahu, mungkin ada sekitar 10 atau 20 kantor yang sudah mengajukan. Tapi itu butuh waktu 2 minggu untuk persetujuannya, karena ketika proses penerbitan kartu kredit pemerintah itu harus diawali dulu dengan PKS namanya, perjanjian kerjasama antara kantor dengan Bank Syariah Indonesia. Kemudian nanti mengisi form registrasi untuk pengajuan kartu. Nanti BSI Melabuh akan mengajukan ke BSI Jakarta, baru disetujui. Itu batas waktu dari pengajuan sampai persetujuan itu 2 minggu. Jadi ada waktunya lah, memang membutuhkan waktu. Berarti sekitar 20 instansi yang udah telah mengajukan prosesnya. Iya, tambahan. dalam proses ya. Jadi kalau di total mungkin ada sekitar 30-an atau 35 instansi sudah yang sebagian 75% sudah disetujui kartunya, 25% lagi masih dalam proses di BSI. Adakah target agar untuk seluruh dari 90 instansi vertikal di KPPN Melabuh, adakah nanti batas akhirnya sampai di bulan Desember atau di bulan berapa itu? Apakah ada nanti batas akhirnya? Kalau batas tidak ada ya, Mas Arief. Tapi pemerintah atau Kementerian Keuangan dalam ini Dirjen Perbendaharaan membuat target artinya secara regional Aceh target transaksinya ada 4 miliar, dan posisi saat ini masih untuk Aceh secara umum ada 7 KPPN, itu masih setengahnya, masih 2 miliar. Jadi masih ada harapan agar transaksinya itu bisa lebih diperbanyak.
Kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, Aceh ini kalau untuk digitalisasi belanja pemerintah sudah sedikit tertinggal ya dari nilai transaksi, karena memang kemarin ada LKS Kanun Lembaga Keuangan Syariah yang mengkonversi bank konvensional ke bank syariah, artinya tidak ada lagi bank konvensional, artinya seluruh transaksi yang sebelumnya digitalisasi ke bank konvensional itu sudah dialihkan ke BSI semuanya, dan perubahan proses bisnisnya juga BSI butuh waktu. Dan sejak 2022 ketika BSI itu sudah ditetapkan sebagai bank operasional pemerintah, itu proses digitalisasi belanja negara itu sudah dimulai lagi.